Welcome back to my YouTube channel dengan saya Apoteker Ana. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, kali ini saya mau bahas tentang obat nyeri asam mefenamat. Pastinya teman-teman udah pada kenal dong dengan nama asam mefenamat ini. Nah, saya mau mulai jelasin tentang indikasinya, efek sampingnya, mekanisme kerjanya tentang obat ini. Mulai kita bahas ya. Asam mefenamat merupakan golongan obat anti-inflamasi non-steroid atau biasa yang kita kenal dengan sebutan NSAID. Dan obat ini digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dari tingkatan yang ringan hingga tingkatan yang sedang. Kita mulai bahas untuk indikasinya ya teman-teman. Jadi indikasinya digunakan untuk sakit kepala, nyeri head, terus kemudian sakit gigi, sakit otot ataupun sendi, kemudian nyeri pasca operasi. Jadi sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan bahwa asam mefenamat ini merupakan obat analgetik, antipiretik, dan juga antiinflamasi teman-teman. Mekanisme kerja asam mefenamat ini seperti apa sih di dalam tubuh kita? Jadi mekanisme kerjanya nih teman-teman, si asam mefenamat ini bekerja dengan cara menghambat enzim siklooktoksigenase sehingga pembentukan prostaglandin ini terhambat. Nah, sebenarnya prostaglandin ini apa sih teman-teman? Jadi prostaglandin itu adalah zat dengan struktur kimia yang menyerupai hormon. Jadi si prostaglandin ini ada di dalam tubuh kita atau diproduksi di dalam tubuh kita dalam proses penyembuhan luka. Nah, kita kasih contoh pada saat menstruasi ya teman-teman ya. Jadi pada saat menstruasi, sepanjang siklus menstruasi itu terjadi teman-teman, si tubuh kita ini memproduksi prostaglandin. Untuk apa? Fungsinya untuk merangsang otot rahim berkontraksi guna membantu pengeluaran darah menstruasi yang akhirnya memicu nih nyeri headnya. Jadi kalau misalnya nyerinya yang benar-benar begitu menyakitkan, sebenarnya kadar prostaglandinnya ini terkategori tinggi teman-teman. Nah, fungsi asam mefenamat ini sebenarnya untuk pembentukan si prostaglandin ini dihambat sehingga rasa nyerinya ini berkurang, kurang lebihnya seperti itu. Dosis asam mefenamat nih teman-teman. Jadi karena obat ini merupakan kategori obat keras teman-teman, jadi harus sesuai petunjuk dokter teman-teman. Dosis yang lazim yaitu diberikan di awal 500 mg, kemudian nanti dosis selanjutnya di 250 mg per 6 jam. Jadi setiap 6 jam nanti diberikan lagi. Tapi intinya harus dengan petunjuk dari dokter ya teman-teman. Efek samping dari asam mefenamat ini apa aja? Jadi mual, pusing, nyeri di lambung, sakit kepala, terus berkeringat, ingusan, pandangan kabur, dengung di telinga, mulut kering. Pastinya setiap efek samping pada setiap orang itu berbeda-beda. Jadi jika teman-teman mengalami efek samping, salah satu efek samping yang tadi saya sebutkan, kalian segera langsung konsultasikan kepada dokter kalian. Apakah asam mefenamat ini aman untuk ibu hamil? Jadi asam mefenamat ini menurut FDA atau BPOM yang setara BPOM di Indonesia ya teman-teman ya, termasuk kategori C. Jadi kategori C ini mungkin beresiko. Jadi yang perlu saya sarankan adalah selalu konsultasikan kepada dokter untuk mempertimbangkan manfaat dan resikonya sebelum menggunakan obat ini. Merek dagangnya dari asam mefenamat ini apa aja? Nah, dari zaman saya kecil, bahkan mungkin dari zaman papa saya atau mungkin engkong saya teman-teman ya, yang dikenal itu apa sih? Ponstan. Jadi obat nyeri Ponstan, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalian juga akan selalu ingatnya seperti itu gitu loh, mengkategorikan salah satu obat atau nyeri dengan merek dagang tertentu. Padahal sebenarnya saat ini merek dagang itu banyak banget teman-teman. Yang paling terpenting adalah kandungannya. Jadi yang saya sebutkan dari asam mefenamat ini kalian bisa menemukan di apotek dengan berbagai macam merek.
Jadi kalau misalnya merek tertentu nggak ada salahnya juga kok kalian mengganti merek dagang tersebut dengan merek lain. Apa aja sih selain Ponstan? Kalian bisa ada merek dagang lainnya ya, seperti Maxtan atau Myfinal dan merek dagang yang lainnya yang nanti saya sebutkan di catatan saya ya teman-teman. Nah, sebenarnya itu aja sih yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau kalian datang ke apotik, tidak perlu dengan satu merek dagang. Jadi boleh diganti selama kandungannya sama gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada komentar yang tidak bisa saya jawab satu persatu, tapi saya pastikan akan saya jawab mungkin agak lambat. Gitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.